Hai, welcome to 5S 3M's podcast. Catherine Karamoy di sini dan kalian sedang menonton 3M mengenali, mempelajari, dan mengedukasi edisi mempelajari dan mengedukasi mengenai stroke akibat aterosklerosis. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Mari kita memperkenalkan diri. Saya sebagai host, Catherine Bridget Mirella Karamoy, dan Saya Januri Ghazali. Saya Elin Karissa Tingkir. Saya Kalista Anastasia Tuaidan. Saya Benadino Sayana Melkisedek. baik, pada podcast hari ini kita akan mengedukasi kalian mengenai stroke aterosklerosis. Nah, tahukah kalian bahwa stroke aterosklerosis ini berkaitan dengan kehidupan remaja di masa sekarang? Lalu adapun masalah dari remaja sekarang, karena tingkat penasaran yang tinggi, mereka malah mencoba merokok. Padahal merokok merupakan salah satu masalah utama penyakit stroke akibat aterosklerosis. Dan juga setiap tahun sekitar 7 juta penderita stroke mengalami meninggal dunia. Dengan membicarakan topik ini, kita jadi lebih tahu lebih dalam tentang penyakit ini, seperti gejalanya, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Nah, karena penyebab ini sering sekali bersangkutan dengan penyakit di remaja sekarang. Baik, bukankah sangat mengerikan jika hal ini diabaikan? Makanya, tujuan dari podcast kita ini adalah untuk mengedukasi para penonton mengenai stroke akibat aterosklerosis. Pada podcast hari ini kita akan adakan game singkat dan pertanyaan-pertanyaan. Mari kita mulai ke pertanyaan yang pertama banget nih. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa stroke bisa terjadi? Apakah hanya orang lansia yang terkena atau memang gara-gara gaya hidup yang sehat? Itu apa ya? Saya tanya kepada narasumber kita, yaitu Melki. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Catherine. Jadi, beberapa kondisi dan kebiasaan dapat menjadi penyebab stroke, antara lain tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, riwayat keluarga dengan stroke, gaya hidup tidak sehat, dan kelainan genetik. Faktor-faktor ini berperan dalam merusak pembuluh darah atau mengganggu aliran darah ke otak, yang sehingga meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke. Wah, ternyata banyak juga ya akibat yang dialami untuk terkena penyakit stroke. Jadi, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah organ yang terdampak hanya satu, yaitu otak, atau ada organ yang terdampak lainnya? Saya akan tanya kepada narasumber kita, Ellen. Nah, jadi teman-teman, namanya saja sudah stroke akibat aterosklerosis, di mana aterosklerosis ini merupakan sebuah gangguan yang terjadi pada pembuluh darah, di mana terjadinya penumpukan plak sehingga terjadinya penyumbatan atau penghambatan aliran darah dalam pembuluh darah tersebut. Nah, jadi salah satu organ terdampak adalah pembuluh darah. Kemudian pada umumnya kita tahu stroke itu berdampak pada otak, di mana terjadinya aterosklerosis pada pembuluh darah menuju ke otak, sehingga aliran darah yang membawa oksigen dan juga nutrisi itu tidak dapat sampai di otak dengan baik oleh karena penghambatan dalam pembuluh darah tersebut. Jadi dua organ yang terdampak yaitu otak dan juga pembuluh darah. Kemudian apa saja bagian-bagian otak yang kena ini dan bagaimana dampaknya? Karena dampaknya stroke ini bisa bervariasi teman-teman, tergantung dengan bagian otak mana yang terkena. Jadi yang pertama, saya akan memberikan bagian-bagian otaknya, dampaknya, dan juga fungsinya. Namun penjelasan rincinya akan saya tampilkan. Jadi yang pertama ada lobus frontal, di mana lobus frontal ini dapat berfungsi dalam membantu pemrosesan intelektual manusia, di mana ini adalah fungsi manusia untuk belajar, bernalar, berpikir, memecahkan masalah, dan lain-lain. Jadi dampaknya fungsi intelektual manusia ini akan terganggu. Kemudian yang kedua ada lobus parietal, di mana lobus parietal ini membantu dalam pemrosesan sensorik dan juga orientasi spasial, di mana ini seperti otak
memproses informasi dari indera-indera, dan juga otak mengidentifikasi sebuah lokasi dari objek. Jadi jika bagian otak ini terganggu, maka akan susah untuk mengidentifikasi objek atau seseorang. Kemudian kurang kewaspadaan gitu. Terus ada lobus temporal, di mana lobus temporal ini berfungsi sebagai pemroses pendengaran dan juga pembuat dan pengingat memori. Jadi jika lobus temporal ini terkena oleh penyakit stroke, maka dapat terjadinya kehilangan memori jangka panjang. Kemudian ada lobus oksipital, di mana lobus oksipital ini berhubungan dengan penglihatan atau mata. Di mana jika lobus ini terkena oleh penyakit stroke, pasti dampaknya sudah jelas ya. Pasti bakalan susah dalam penglihatan seperti terjadinya halusinasi. Terus ada bagian otak kecil atau disebut juga dengan cerebellum, di mana otak kecil ini berfungsi dalam membantu dalam mengatur postur tubuh dan juga keseimbangan. Jadi dampaknya postur tubuh akan terganggu. Kemudian ada bagian batang otak, di mana batang otak ini membantu dalam fungsi involuntary atau disebut juga dengan fungsi yang tak dapat kita kendalikan seperti bernafas, detak jantung, dan tekanan darah. Jadi jika bagian otak ini terkena oleh penyakit stroke, maka dapat terjadinya gangguan pernapasan dan lain-lain. Terus ada bagian struktur dalam otak, di mana fungsinya ini adalah untuk menghubungkan lobus-lobus otak dengan batang otak, dan juga untuk mengendalikan emosi dan juga reaksi fisik. Jadi kalau misalnya lobus ini terkena oleh bagian otak ini terkena oleh penyakit stroke, maka dapat terjadinya dampak pada reaksi fisik dan juga emosional. Wah, ternyata ada banyak juga ya bagian dari otak yang terkena. Oke, kita sekarang akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana atau apa itu hubungan penyakit stroke dengan sistem pernafasan manusia dan juga SPD? Nah, jadi hubungannya sistem penyakit stroke dengan sistem peredaran darah SPD dan sistem pernafasan, yaitu penyakit stroke ini dapat menyerang pembuluh darah, dan pembuluh darah itu kan termasuk organ dari peredaran darah, sistem peredaran darah. Dan kalau misalnya terkena penyakit stroke, pembuluh darah akan mengalami penghambatan yang akan menghambat aliran darah. Lalu untuk sistem pernafasan, ini akan menyerang bagian batang otak, adalah bagian yang mengatur pernafasan. Jika terkena, maka akan mengalami gangguan bernafas atau bahkan berhenti bernafas. Oke, sekarang ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kalista. Nah, berkaitan erat dengan prinsip bahwa tubuh manusia itu bukan hanya milik pribadi yang bisa diperlakukan semaunya, tetapi adalah bait Roh Kudus, di mana Allah berdiam melalui Rohnya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh kita itu bukan hanya milik kita sendiri, melainkan milik Allah yang telah ditebuskan dengan harga yang mahal, yaitu dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, oleh karena itu menjaga kesehatan itu bukan semata-mata soal kesehatan jasmani, melainkan ketaatan rohani ketindakan rohani dan ketaatan sebagai murid Kristus. Nah, betul tuh yang disampaikan oleh Kalista. Kita tidak hanya menjaga tubuh kita, namun kita juga menjaga tubuh kita untuk bisa terus memuliakan nama Tuhan. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, kita akan mulai masuk ke games kita. Kira-kira kalian tahu nggak nih gamesnya apa? Nah, bagi yang nggak tahu, maksudnya narasumbernya yang nggak tahu nih, gamesnya itu M or F, mitos atau fakta. Jadi, saya sebagai host akan menanyakan kepada kalian mengenai mitos yang biasanya diedarkan di internet. Biasanya banyak orang yang bertanya-tanya, ini mitos kah? Ini mitos kah? Tapi ini edisi stroke akibat aterosklerosis. Baik, kita akan masuk ke M or F kita. Mitos atau fakta bahwa hanya lansia dapat mengalami atau menderita penyakit stroke. M, mitos. Kenapa bisa mitos tuh?
Karena faktanya memang sebenarnya penyakit stroke itu lebih sering menyerang usia lansia, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa menyerang juga golongan umur lain. Sebenarnya alasan kenapa lansia itu sering terkena karena mungkin dulunya mereka tuh memiliki gaya hidup yang sangat tidak sehat, seperti makan sembarangan atau merokok. Nah, jadi itu alasan kenapa usia lansia itu lebih rentan terkena penyakit stroke, karena gaya hidup mereka yang gak sehat, jadi berdampak di usianya mereka yang sudah tua. Oh gitu. Ternyata ini hanya sebuah mitos. Stroke dapat menyerang golongan umur yang lain. Jadi kita sebagai remaja, kita harus menjaga diri kita baik-baik, seperti pola hidup yang sehat, sering berolahraga, dan juga banyak hal lain yang sangat efektif dan dapat membantu kita dalam pertumbuhan dan perkembangan kita. Baik, kita akan lanjut ke MRF kita yang terakhir. Sorry ya guys, cuma ada 2. Jadi yang kedua atau yang terakhir yaitu mitos atau fakta bahwa kemungkinan perempuan menderita penyakit stroke yang lebih kecil. Mitos atau fakta nih? Tuh, kenapa tuh mitos? Jadi faktanya teman-teman, perempuan ini malah lebih rentan untuk terkena penyakit stroke daripada laki-laki. Mengapa? Karena pada usia perempuan 55 tahun ke atas atau disebut juga dengan usia menopause, fase menopause, di mana perempuan ini sudah tidak bisa mereproduksi lagi. Akhirnya tubuh manusia ini berhenti untuk memproduksi hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini juga dapat memberikan efek protektif pada bagian-bagian tubuh perempuan seperti jantung, otak, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya hormon estrogen ini sudah stop diproduksi, kan pastinya efek-efek protektif ini juga akan menghilang. Oleh karena itu, perempuan lebih rentan untuk terkena penyakit stroke. Namun, kenapa lebih sering dijuluki sebagai laki-laki yang lebih sering terkena penyakit stroke? Ini dihubungkan dengan gaya hidup, yaitu penyebab penyakit stroke paling utama, yaitu gaya hidup, di mana laki-laki ini lebih berdasarkan data, laki-laki ini lebih rentan untuk memiliki gaya hidup yang lebih tidak sehat dibandingkan oleh perempuan. Wah, ternyata gitu guys. Jadi jawabannya mitos ya. Baik, kita selesai di bagian games kita MRF. Sekarang kita telah sampai di ujung podcast kita, yaitu aksi dan solusi remaja disertakan dengan kesimpulan dari host. Nah, menurut kalian solusi dan aksi remaja untuk menjaga pola hidup sehat tuh gimana tuh? Jadi kita tuh sebagai remaja ya, kita tuh harus memulai hidup yang sehat dengan cara hindari stres, mungkin berolahraga secara teratur, lalu jangan merokok dan makan makanan yang sehat. Dengan itu kita pasti bisa mungkin dengan gaya hidup sehat itu kita kemungkinan kecil untuk terkena penyakit stroke. Di masa kedepannya kita pasti hidupnya sehat. Ya, betul. Baik, apakah masih ada beberapa kata dari Juan yaitu tentang dampak-dampaknya? Ada. Jadi 4 dampak bagi masyarakat sebagai murid Yesus. Jadi kita tuh membawa kasih dan kepedulian terhadap sesama, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu memberi kasih terhadap sesama tanpa memandang latar belakang mereka. Lalu kedua, hidup yang jujur dan adil. Kita sebagai murid Yesus mengajarkan nilai-nilai, yaitu dengan kejujuran, keadilan, dan integritas yang membuat kita mau hidup dengan benar. Ketiga, yaitu membawa kedamaian di lingkungan sekitar kita. Sebagai murid Yesus, kita tuh harus mendorong seseorang untuk menghindar dari lingkungan yang kasar, yang jahat, dan yang negatif. Lalu keempat, yaitu menjadi teladan yang baik. Tuhan Yesus telah menjadi terang dan garam dunia yang menyebarkan pengaruh baik ke dunia ini. Baik, kita telah sampai di ujung-ujung banget podcastnya. Sekarang saya akan menutupi podcast ini dengan memberikan kesimpulan secara keseluruhan dari podcast hari ini.
Nah, dari podcast hari ini kita dapat mempelajari cara menjaga kesehatan tubuh dan kita dapat mengedukasi kalian semua yang sedang menonton mengenai stroke akibat aterosklerosis. Podcast yang kita berikan ini membantu untuk menyentuh hati anak-anak remaja untuk memikirkan tentang pola hidup yang sehat agar kalian tidak terpengaruhi dengan lingkungan-lingkungan yang buruk di zaman sekarang. Kesimpulan secara keseluruhan, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Tuhan telah menciptakan kita, umat manusia, untuk hidup dan berkenan kepadanya. Kita harus menghargai tubuh kita sendiri karena tubuh kita merupakan bait Allah. Ini saja dari podcast kita. 3M out.